Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat di dalam Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau menyembah Dia, meninggikan namanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah meskipun dari rumah. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama bersuka cita. Haleluya. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya, Allah itu baik. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, lah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolongan
memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Pertolongan-Mu Tuhan. Syukur, kami bersyukur Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia, sungguh Engkau baik. Haleluya, syukur, kami bersyukur. Mari sama-sama katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Melihat dan menimbang perkembangan pandemi COVID-19, serta untuk mengantisipasi keadaan Kota Bondowoso, maka kami menginformasikan bahwa ibadah GBI Kolonel Sugiono Bondowoso pada Minggu
8 Agustus 2021 diadakan secara online hingga pemberitahuan selanjutnya. Jemaat dapat mengakses layanan ibadah online live streaming melalui YouTube dan Facebook GBI Bondowoso. Jemaat dapat memberikan persembahan dan perpuluhan secara online melalui transfer ke nomor rekening Bank Jatim 0312 637693 atas nama GBI Kolonel Sugiono. Mari bergabung di Komsel Online GBI Kolonel Sugiono Bondowoso yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting setiap hari Jumat pukul 18.00. Mari kita bersekutu bersama untuk saling menguatkan di dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur hari ini kita bisa beribadah kembali secara online. Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan menyertai, melindungi kami, berikan kesehatan kepada kami, dan saat ini kami boleh bersama-sama. Meskipun secara online kami dapat beribadah kepada Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini, biarlah firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, menambah kepada kami semangat kami. Kami boleh belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau terus belajar mendengarkan firman-Mu sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biar dengan masalah-masalah, persoalan-persoalan, pencobaan apapun yang kami alami, kami akan terus semakin kuat, bahkan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih pakai hamba-Mu Tuhan, agar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan boleh sampai kepada setiap kami umat-Mu, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita diberikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan nyata di atas kehidupan kita hingga hari ini. Ya, dengan segala hal yang kita alami dari hari ke hari, bahkan sekarang kita sudah masuk di bulan yang baru, ya, dan kita masih tetap melaksanakan ibadah kita secara online, melihat situasi dan kondisi yang masih belum memungkinkan untuk kita berkumpul bersama-sama di rumah ibadah. Jadi tidak menjadi masalah tentunya. Mari kita belajar bersama-sama pada hari ini dari firman Tuhan. Saya rindu agar dalam keadaan situasi seperti apapun, seperti sekarang, mungkin ada merasa begitu banyak masalah dalam hidup kita. Saya ingin memberikan tema firman Tuhan hari ini, bertumbuh lewat persoalan. Ya, saya ulangi sekali lagi, bertumbuh lewat persoalan. Kalau kita membaca di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 17, di situ dituliskan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu adalah nats firman Tuhan buat kita sekalian pada hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita harus tahu bahwa ketika kita terus menjalani proses di dalam kehidupan kita untuk menjadi keserupaan dengan Kristus, kita juga akan mengalami yang namanya persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang betapa penting kita menjalani kehidupan kita juga disertai dengan persoalan demi persoalan dalam kehidupan kita. Kenapa? Tidak ada orang yang kebal dengan masalah. Tidak ada. Ya, jadi persoalan itu bahkan bisa datang di dalam kehidupan kita setiap saat. 24 jam dalam sehari. Kapanpun waktunya dia bisa datang dalam kehidupan kita. Allah punya tujuan di balik semua persoalan yang kita hadapi. Dan itu dipakai oleh Tuhan agar kita mengalami pertumbuhan karakter kita, kerohanian kita menjadi semakin dewasa, menjadi pribadi yang terus semakin melekat erat kepada Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada persoalan yang menimpa kehidupan saudara
tanpa seizin Tuhan. Nah, oleh karena itu, percayalah bahwa apapun yang saat ini mungkin sedang kita alami, keadaan yang tidak nyaman, hal-hal yang menyesakan, menekan, menghimpit kehidupan kita, itu semuanya diizinkan Tuhan. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Tuhan tidak pernah memberikan percobaan ataupun ujian yang melebihi daripada kekuatan kita sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa melepaskan yang namanya Yusuf dari penjara. Artinya Tuhan bisa, nggak perlu Yusuf itu masuk penjara. Tetapi Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Memproses Yusuf untuk semakin sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Untuk semakin sungguh-sungguh Yusuf melihat bagaimana kehendak Tuhan akan dinyatakan. Sampai akhirnya melalui penjara itulah Yusuf bisa menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tuhan bisa melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur perapian yang menyala-nyala itu. Bisa. Tetapi Tuhan biarkan hal itu terjadi, dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, supaya pada akhirnya kita melihat bahwa Raja Nebukadnezar, seorang raja yang gak percaya kepada Tuhan, akhirnya berkata bahwa terpujilah Allahnya Sadrak, Allahnya Mesak, dan Allahnya Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Perhatikan di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 29 dikatakan, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi kalau Tuhan langsung ikut campur ketika Sadrak, Mesak, Abednego mau dimasukkan ke dapur api, hal ini nggak akan terjadi. Tetapi kita melihat bagaimana di balik persoalan itu ada rencana besar Allah yang akan dinyatakan agar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Satu lagi, kita ingat peristiwa Daniel. Allah bisa melepaskan agar Daniel tidak masuk ke gua singa, sama seperti contoh-contoh sebelumnya tadi. Tapi Allah membiarkan Daniel mengalami, dia masuk ke gua singa. Sehingga apa yang terjadi? Raja Darius luar biasa terkagum-kagum. Kalau kita melihat di dalam Daniel pasal yang ke-6, di dalam ayat yang ke-26, beberapa ayat di sana kita bisa membaca, itu luar biasa. Mulai ayat 26 dikatakan bahwa bersama ini kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai, ini Raja Darius mengatakan, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan membiarkan, Tuhan mengizinkan masalah-masalah itu terjadi karena Tuhan punya rencana yang besar agar melalui masalah-masalah itu akan memproses kita sehingga kita boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita boleh melihat bagaimana pada akhirnya kita menjadi kuat, kita bisa melewati masalah itu, dan hal yang besar yang tidak pernah kita pikirkan itu kita alami, kemuliaan Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, penting bagi kita bagaimana caranya kita menghadapi persoalan, supaya mulai persoalan itu
menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin dewasa. Nah, hari ini kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana kita menghadapi persoalan yang membuat kita menjadi dewasa secara rohani tentunya. Yang pertama, ingat bahwa rencana Allah untuk kebaikan kita. Kita sudah sering dengar di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sekalipun Allah mengizinkan kita mengalami berbagai persoalan, permasalahan, pencobaan-pencobaan, mungkin kita mengalami apa yang disebut dengan kekurangan, mungkin kita mengalami apa yang disebut dengan sakit yang begitu parah, sakit keras, mungkin kita mengalami difitnah oleh orang lain, mungkin kita mengalami penderitaan ataupun kesengsaraan dalam kehidupan kita. Tapi ingat bahwa rancangan Tuhan adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang membawa damai sejahtera bagi kita. Kalau kita ingat di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya pernah sampaikan ayat ini beberapa bulan yang lalu, bahwa ayat ini sangat luar biasa. Tuhan merancangkan masa depan yang cerah, yang penuh harapan kepada umatnya. Tetapi bukan berarti mereka tidak mengalami apa yang namanya dengan proses dalam kehidupan mereka, ujian, kesulitan. Karena apa? Ketika ayat ini muncul, justru umat Tuhan sedang berada di pembuangan di Babel. Dan surat ini dikirim oleh hambanya, yaitu Nabi Yeremia, untuk menguatkan mereka yang ada di pembuangan. Mereka sedang mengalami kesusahan, mereka sedang mengalami kesulitan, tetapi itu menjadi bagian dari rencana Tuhan bahwa mereka akan mengalami masa depan yang penuh harapan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat, bahkan ketika kita mendengar mengenai rencana Tuhan yang indah, yang penuh harapan bagi kita sekalian, jangan kita berpikir bahwa semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja, lancar-lancar saja, tidak ada masalah. Kita nggak bisa berpikir seperti itu. Tuhan punya cara, seperti ayat tadi dikatakan bahwa penderitaan ringan yang kita alami sekarang itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Bahkan segala sesuatu, bahkan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melebihi dari apa yang kita pikirkan. Jadi kita nggak bisa membatasi kuasa Tuhan seperti itu. Sekarang kita belajar kebenaran yang kedua. Bagaimana cara kita menghadapi persoalan yang membuat kita semakin dewasa. Yang kedua adalah menerima dengan mengucap syukur. Ini hal yang penting Bapak Saudara. Karena apa? Seringkali ketika masalah itu datang, persoalannya adalah apakah kita mau terima atau kita nggak mau terima. Seringkali kita menolak, seringkali kita tidak mau. Ataupun kita menerima, misalnya dengan bersungut-sungut, dengan berkeluh kesah. Kita tidak ikhlas menerima segala sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Nah, ini adalah kunci. Bagaimana orang bisa menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan dia secara pribadi, baik itu keadaan-keadaan yang enak, nyaman, ataupun kadang-kadang yang tidak enak, ataupun yang sebaliknya yang sama sekali menyusahkan, menyulitkan, menyengsarakan dia. Kita belajar dari firman Tuhan ini bagaimana Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, Tuhan yang akan menolong kita. Kita seringkali tidak mau menerima sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan untuk kebaikan kita. Di sini dikatakan dalam kebenaran yang kedua adalah bagaimana kita bisa menerima itu. Artinya adalah bahwa walaupun persoalan itu memang sesuatu yang berat bagi kita, atau kalau istilahnya makanan, ini bukan satu makanan yang enak, bukan yang manis, tetapi mungkin seperti ramuan yang pahit, yang akan membawakan
efek atau manfaat yang menyehatkan. Tapi seringkali orang tidak mau menikmati, mengkonsumsi sesuatu yang pahit seperti ini. Padahal nanti manfaatnya akan baik buat dia. Nah, begitu pula dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Seringkali umat Tuhan tidak mau. Mereka menghindar dari masalah-masalah seperti itu. Mereka tidak mau mengalami proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam setiap kehidupan umatnya. Sehingga mereka nggak melihat akibatnya, manfaatnya yang akan mereka alami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk terus dengar-dengaran kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Belajar untuk menerima segala sesuatu dengan pengucapan syukur. Nah, kita perhatikan. Kalau Bapak Saudara mengingat Ayub, seorang yang terkaya di daerahnya pada saat itu. Kita ingat kisah itu, saya nggak akan ulang terlalu panjang, tetapi secara ringkas saya bisa katakan, kalau kita sekarang orang-orang yang tinggal di Bondowoso, anggap saja sebagai contoh Ayub ini, kalau dia orang Bondowoso, dia adalah orang yang terkaya di Bondowoso. Hartanya begitu melimpah ruah. Kalau zaman waktu itu soalnya dalam bentuk ternak, begitu kaya raya. Kalau zaman sekarang bisa dibilang Ayub ini punya tanah yang luas. Ayub ini punya harta benda, aset, properti, bisnis, bidang usaha segala macam itu yang banyak. Mungkin uangnya pun di bank begitu banyak dan seterusnya. Segala macam istilahnya harta yang dia miliki untuk 7 turunan gak habis. Tapi apa yang terjadi? Dia mengalami, tidak hanya dia mengalami sakit seluruh tubuhnya. Dia kehilangan 10 anaknya. Dia kehilangan semua aset harta bendanya itu hilang semua, habis amblas. Kalau kita sebagai orang yang tidak sekaya Ayub, atau kita hanya orang yang sederhana saja yang tidak punya aset yang sedemikian rupa, semakin kecil yang kita punya, kemudian itu kehilangan, tentu rasanya berbeda. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ketika kita punya banyak, kemudian itu hilang, itu amblas tidak ada lagi. Bagaimana perasaan Ayub? Inilah yang terjadi. Ayub mengatakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan di dalam Ayub pertama ayat yang ke-21 bagian B. Ini bukannya mudah keluar dari kata-kata dia, Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil. Enggak semudah itu. Kita bisa bayangkan. Tapi Ayub belajar untuk menerima apapun persoalan yang dia hadapi, meskipun itu berat. Tapi dia menerima. Nah, menerima seperti apa? Dengan mengucap syukur. Artinya kalau kita bisa menerima, oke, kita mengalami masalah apapun dalam hidup kita, dengan mengucap syukur. Mari kita perhatikan. Lawan kata dari mengucap syukur adalah bersungut-sungut, ya, sungut-sungut. Nah, keduanya, baik bersungut-sungut maupun mengucap syukur atau bersyukur, ini ternyata sama-sama punya kekuatan untuk mengubahkan. Nah, maksudnya begini, kalau seseorang bersyukur, maka dia punya kuasa untuk mengubahkan, sehingga dia menjadi semakin kuat menghadapi persoalan. Jadi punya kuasa untuk mengubahkan. Sebaliknya, kalau kita bersungut-sungut, maka kita akan diubahkan menjadi pribadi yang semakin lemah, cengeng terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi hati-hati, Bapak Saudara, sama-sama punya kekuatan atau kuasa untuk mengubahkan. Nah, sekarang kita mau bersyukur atau kita mau bersungut-sungut. Nah, pilihan pada kita sekalian. Oleh karena itu, kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, mengucap syukur itu bukan hanya dari keadaan yang sedang baik-baik, yang sedang diberkati, sedang berkelimpahan, sedang nyaman. Enggak cuma itu. Tetapi artinya dalam segala keadaan, baik itu kita sedang senang, baik itu kita sedang susah, sedang sakit, sedang menderita, sedang mengalami banyak tekanan bahkan dalam kehidupan kita,
tetap mengucap syukur. Karena itu akan mengubahkan apa? Kita punya kekuatan, semakin waktu, semakin hari semakin kuat. Ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Oleh karena itu dikatakan bahwa ada kuasa dalam pengucapan syukur pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingat, bangsa Israel karena mereka bersungut-sungut di padang gurun, akhirnya mereka tidak mencapai sasaran mereka untuk sampai kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Akhirnya semua mereka mati di padang gurun. Hanya generasi yang kedua yang kemudian bisa masuk ke sana. Dan kecuali itu adalah Yosua dan Kaleb. Hanya 2 orang saja dari generasi yang awal itu yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Oleh karena itu jangan bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut, kita lemah. Semakin hari semakin lemah. Bahkan kita tidak akan mencapai apa yang telah dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah kebenaran yang kedua. Jadi yang pertama, ingat bahwa rencana Allah untuk kebaikan kita. Yang kedua, menerima dengan mengucap syukur. Nah, sekarang kebenaran yang ketiga adalah bagaimana kita menghadapi persoalan yang menjadikan kita menjadi semakin dewasa adalah kita bertahan. Bertahan. Nah, di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 di sana disebutkan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi bertahan adalah kunci keberhasilan menghadapi persoalan. Nah, kalau tadi mengucap syukur adalah kekuatan, ya, kekuatan untuk kita bisa mengubahkan. Kalau kita bersyukur, kita semakin kuat. Nah, sekarang kalau kita bisa belajar, hal yang berikutnya adalah bahwa bertahan itu adalah kunci keberhasilan kita menghadapi persoalan kita. Nah, ini penting kita pegang, penting kita punya dalam kehidupan kita. Karena apa? Bertahan ini punya arti seperti ini. Kita tabah dan kita tekun. Tabah menghadapi persoalan apapun, kita tabah menerima segala sesuatu dengan baik, ya, dengan lapang dada, dan kita bertekun, terus bertahan, itu artinya. Nah, jadi bertahan itu adalah orang-orang yang bertekun dengan ketabahannya. Terus dalam keadaan seperti itu yang sulit, dia tetap bertahan. Nah, ketabahan juga bisa menerima, bisa menahan beban seberat apapun dalam hidup dia bisa. Tapi kalau orang nggak tabah, nggak bisa. Ya, dengan mudah dia tinggalkan dan seterusnya. Nah, dia tidak berhenti melakukan pekerjaan meskipun mungkin dia mengalami kekecewaan, mungkin dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Dia tidak menjadi kecewa dan terus berhenti dia tinggalkan, tidak. Dia tetap lakukan dengan tabah, dengan tekun. Ini adalah bertahan. Jadi meskipun kondisinya tidak baik, meskipun itu menderita, sengsara, dia tetap bertahan. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan kita seperti apapun saat ini, mari bertahan. Karena ketika saudara putus asa, ketika saudara menyerah, selesai sudah hidup kita. Ya, kita ingat perjuangan orang yang misalnya sedang mengalami sakit. Ketika ada di dalam dirinya satu kekuatan untuk bertahan, saya percaya Tuhan tolong saya. Dia punya semangat untuk dia tetap mau sembuh, untuk masih ingin memiliki hidup. Orang seperti akan mendapatkan kesembuhan. Tetapi sebaliknya ketika dia sedang mengalami keadaan yang sulit, yang berat, yang sakit, parah, dia letih, lesu, dia kemudian pasrah, putus asa. Biasanya orang seperti ini tidak mengalami kesembuhan dan kemudian akhirnya dia meninggalkan dunia ini, selesai hidup dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa keuntungan kalau kita bertahan. Kalau kita bertahan, kita dianggap lulus oleh Tuhan menghadapi persoalan itu. Jadi kita nggak akan ngulang persoalan yang sama. Kalau kapan-kapan nanti kita ketemu dengan persoalan yang sama, kita pasti bisa menjawab, oh saya pernah ngalami ini, saya ngerti caranya dan seterusnya. Nah, kemudian saudara juga akan mengalami kekuatan untuk terus semakin bertumbuh, dan saudara akan menerima berkat di balik persoalan ataupun penderitaan yang saudara alami.
Sebagai bagian akhir dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini adalah, mari kembali kepada pertanyaan di awal di depan tadi, bahwa bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi semakin dewasa. Karena ada banyak juga orang yang menghadapi persoalan dengan cara yang tidak sesuai, akhirnya dia menjadi lemah, dia menjadi kalah, kemudian dia tidak mengalami kemenangan dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan kepada kita mengajarkan, kita anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang menang. Oleh karena itu dalam persoalan, dalam masalah apapun yang kita hadapi, kita harus tetap bertumbuh, kita terus semakin kuat, karakter kita diuji, semakin muncul, semakin cemerlang. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan dalam kondisi pandemi saat ini, ya, cukup panjang kita jalani dari awal tahun 2020 sampai sekarang. Bahkan dikatakan masih belum membaik kondisi saat ini seperti beberapa bulan sebelumnya. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi kerohanian saudara pada saat ini? Bagaimana kondisi saudara saat ini dengan berbagai macam masalah? Karena pandemi efeknya tidak hanya masalah kesehatan, efeknya bukan kepada jiwa kemudian mati dan seterusnya menakutkan, tetapi juga kepada hubungan di dalam keluarga, kepada perekonomian, keuangan di dalam keluarga, kepada bisnis, ya, semua kegiatan perdagangan dan seterusnya itu semua terganggu. Hubungan sosial antara satu dengan yang lain juga terganggu. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana kondisi kerohanian kita? Apakah kita seperti yang firman Tuhan ajarkan hari ini, agar kita bertumbuh semakin kuat, saudara semakin bersemangat, saudara semakin merasa bahwa menggebu-gebu optimis seperti itu? Atau saudara menjadi letih dan lesu, saudara jadi tidak bersemangat, saudara merasa saya tidak bisa berbuat apa-apa, ya sekarang mau apa, kondisinya tidak baik. Mungkin saudara tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan kegiatan-kegiatan doa, kegiatan-kegiatan ibadah, baca Alkitab, saudara mungkin nggak bersemangat. Hati-hati, ujian berupa pandemi yang kita alami dengan berkepanjangan ini, itu sebetulnya menjadi tantangan bagi setiap kita. Apa kita menjadi pribadi yang unggul, akan terus menjadi pribadi yang berkemenangan, atau kita menjadi pribadi yang lemah, cengeng, yang kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang kalah. Saya ingin menantang kepada saudara sekalian, mari bangkit semangat kita. Sadari bahwa masalah-masalah itu Tuhan biarkan, Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Tadi di depan saya sudah beri contoh bagaimana Yusuf mengalami, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego mengalami, Daniel mengalami. Tuhan mau agar kita pun mengalami sesuatu yang spektakuler, mujizat Allah yang kita akan terkagum-kagum. Wow, kok bisa seperti ini? Karena saudara menang, karena saudara semakin kuat, karena saudara semakin bertumbuh di dalam masa-masa yang saudara hadapi. Baik, pada saat ini sebagai penutup, ingat bahwa rencana Tuhan baik bagi kita sekalian. Oleh karena itu sadari bahwa masa-masa itu ada, jangan itu menjadi melemahkan kita, tetapi kita harus semakin kuat. Kita akan terus belajar untuk menerima setiap apapun persoalan yang kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa bertahan di dalam ketabahan dan ketekunan kita. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Percayalah bahwa badai pasti berlalu dan kita akan mengalami berkat Tuhan. Kita lihat tadi Yusuf pada akhirnya diberkati Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego diberkati Tuhan. Daniel diberkati Tuhan. Percayalah, masalah-masalah yang kita hadapi ini ada berkat di balik itu semua. Kalau kita bisa melalui dengan berkemenangan bersama Tuhan. Percayalah, bersama Tuhan kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, sekaligus kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, saudara juga sebentar setelah ini akan mempersiapkan roti dan anggurnya. Kalau tidak ada, boleh disiapkan penggantinya ya. Bisa berupa roti tawar, mungkin bisa biskuit, ya ada sirup, kemudian atau mungkin juga kalau tidak pakai teh juga boleh.
Jadi ini sebagai simbol tubuh dan darah Kristus yang akan kita makan dan minum bersama sebentar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang kembali kami dengar pada hari ini. Biar hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus akan terus mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Apapun persoalan yang kami alami saat ini. Keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan saat ini. Biar kami akan terus bertumbuh menjadi semakin kuat di dalam Tuhan dengan persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tuhan tolong bagi kami untuk kami terus percaya bahwa rencana Tuhan begitu indah di dalam kehidupan kami. Semua yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus belajar untuk menerima apapun yang saat ini sedang terjadi dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu akan menolong kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bahkan mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan berikan kemampuan kepada kami untuk kami tetap bertahan di dalam ketabahan dan ketekunan kami. Tuhan berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biar mereka terus mengalami Engkau dalam segala keadaan apapun. Kami semua akan mengalami bagaimana melihat kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat-mujizat Allah dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami boleh melihat bagaimana keadaan-keadaan yang tidak berpengharapan, Tuhan berikan pengharapan jalan keluar yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Kami percaya persoalan apapun itu Tuhan, Engkau sudah menyiapkan berkat yang besar bagi setiap kami yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kuatkan kami semua Tuhan, teguhkan kami, bangkitkan semangat kami, agar kami tidak loyo menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidup kami Tuhan. Berkati setiap kami umat-Mu. Terima kasih. Saat ini kami juga menyiapkan hati kami untuk kami menerima sakramen perjamuan kudus. Mari Tuhan, teduhkan hati kami, agar melalui perjamuan kudus pada hari ini, kami akan terus mengalami pemulihan hubungan dengan Bapa di surga. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, yang telah Engkau nyatakan dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga Engkau telah menebus hidup kami dari segala dosa kami. Bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu, biar hati kami, pikiran kami siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang akan kembali menguatkan dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan, mari silakan Bapak Ibu Saudara menyiapkan roti dan anggurnya. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari saudara siapkan roti dan anggur. Pegang roti di tangan saudara. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kasih dan setia-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima, kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat perjamuan kudus yang telah kami ikuti bersama pada hari ini. Biar sungguh-sungguh hidup kami akan terus dipulihkan
hubungan kami dengan Bapa di sorga, hubungan kami dengan sesama kami, dengan orang-orang yang kami kasihi, agar sungguh-sungguh dipulihkan. Dan Tuhan terus memakai kami menjadi saksi-saksi-Mu untuk kami memberitakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami, mereka juga menerima kebaikan-Mu, anugerah-Mu, menerima keselamatan daripada-Mu. Pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau juga berikan kepada kami kesehatan yang baik. Tuhan berikan kepada kami kekuatan. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan kami. Hubungan di dalam keluarga, suami, istri, orang tua dengan anak-anak. Hubungan dengan saudara-saudara kami semua Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan sehingga berhasil. Kami percaya Tuhan juga yang mencukupkan, memelihara kehidupan kami, melindungi kami dari yang jahat, melindungi kami dari segala malapetaka, sakit, penyakit apapun. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang susah dihiburkan Tuhan. Terima kasih. Yang saat ini sedang mengharapkan pertolongan-Mu, karena tidak ada jalan keluar, kami percaya Tuhan yang berikan jalan keluar bagi setiap umat-Mu. Kami bersyukur buat berkat perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bentar kita akan mengakhiri acara ibadah ini. Saya tambahkan pengumuman bahwa kita untuk sementara masih melaksanakan ibadah secara online. Jadi mohon bersabar, kita akan terus memonitor perkembangan daripada situasi daerah kita, kota kita. Terus berdoa di rumah masing-masing, setia membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan kita rindukan agar kota kita bisa dibebaskan dari virus corona yang menakutkan banyak orang. Sehingga kita nanti bisa bersama-sama kembali untuk beribadah, berkumpul di gereja, kita bisa memuji menyembah Tuhan bersama, berfellowship satu dengan yang lain, dan kita bisa melaksanakan kehidupan kita dengan tidak terganggu oleh masalah virus corona ini. Terus berdoa ya. Baik, itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Kita akan mengakhiri acara ibadah kita. Mari berdiri bersama-sama. Kita menaikkan doa Bapa kami, setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Mari ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati semua. Katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.